Ini juga saya sharing dengan teman-teman atau jamaah pengajian ketika kemarin pekan lalu dapat bersilaturahmi dengan masyarakat Indonesia yang ada di Al Hijrah di Tempe, Sydney, bahwa ketika 20 tahun yang lalu saya sekolah di Australia dan sempat juga berkeliling ke beberapa kota, ke Melbourne, Adelaide, Brisbane, Armidale dan sebagainya, Canberra. Waktu itu harapan saya kita umat Islam Indonesia dapat menjadi salah satu bagian dari society multikultural Australia yang bisa membuktikan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Ketika di Australia pada waktu itu, saya beberapa kali bertemu dengan saudara-saudara kita dari Indonesia yang kalau dalam bahasa mereka bilang, Pak, saya sebelumnya ini mungkin segala macam maksiat sudah saya kerjakan, Pak. Sampai kepada tahap saya kira-kira apa lagi yang saya akan kerjakan gitu. Ternyata ada satu hal yang belum saya kerjakan dalam hidup saya, yaitu datang ke pengajian. Dan ini menarik bagi saya karena ternyata serusak-rusaknya orang itu ada satu momentum yang membuat dia harus berpikir, untuk apa saya ada di muka bumi ini. Ketika hidup kita sudah bergelimang dengan macam-macam dosa, maksiat, ternyata masih ada peluang bagi saya untuk bisa kembali kepada jalan yang benar, kepada pangkuan Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Allah tidak pernah menutupnya. Hanya mungkin kita tidak menghampirinya. Kita tidak mendatanginya. Masjid terus bertumbuhan, musola terus hadir di tengah-tengah kita. Tapi boleh jadi pada waktu-waktu itu sebelumnya kita tidak pernah merasa ini hal yang atau sesuatu yang perlu saya datangi, kegiatan yang perlu saya ikuti. Ternyata ini juga saya lihat sama dengan teman-teman kita. Waktu itu saya jumpa dengan salah seorang teman yang tinggal di Brisbane, di Gold Coast. Beliau katakan, saya sudah mencoba berbagai macam bentuk usaha, bisnis, dan saya habis waktu dengan kegiatan usaha dan bisnis saya. Sampai satu ketika saya di tempat saya, beliau buka toko waktu itu, ada orang datang ke saya bawa satu flyer kecil, masuk ke toko saya, Pak, ini ada undangan, karena tahu saya orang Indonesia. Dan saya lihat waktu itu ini undangan datang ke pengajian. Saya pikir, kata beliau, ini tidak pernah saya duga sama sekali, bahwa ada orang yang datang ke saya, mengundang datang ke pengajian. Beliau katakan, ini Pak yang merubah hidup saya selanjutnya, kata beliau. Dan sejak itu, setelah saya datang pengajian, saya menyadari ini yang mestinya saya kejar, yang harusnya saya cari. Dan ini yang memberikan makna kepada kehidupan saya. Dan beliau katakan, ketika Aceh
ditimpa tsunami, itu saya berinisiatif untuk fundraising. Terkumpul sejumlah dana dan saya pergi sendiri ke Aceh. Saya bagikan kepada korban bencana, saya buat dokumentasinya, saya pulang ke Brisbane, saya kumpulkan lebih banyak lagi, kata beliau. Nah, ini Bapak Ibu yang berbahagia, ini mungkin hal yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kalau kita bisa buka sama-sama, karena kebetulan sebenarnya saya bukan ustadz ini Pak, karena ingin sharing saja sebenarnya. Kalau kita bisa buka dalam surat Al-An'am, dalam ayat 122, di situ Allah SWT berfirman, Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fidh dhulumat laisa bi kharijin minha kadzalika yubayyinullahu lil kafirina ma kanu ya'malun. Ini retorika yang Allah SWT gunakan kepada kita agar kita mau berpikir. Di sini Allah menyampaikan kepada kita, apakah sama orang-orang yang maitan, di sini mati hatinya, ya ini kan mungkin saudara-saudara kita yang tadi dikatakan itu, atau mungkin kita sendirilah. Maitan, mati hatinya, fa ahyainahu. Kemudian Allah menghidupkan hatinya. Wa ja'alna lahu nura, dan menjadikan dia, memberikan bagi dia cahaya. Yang kemudian dengan cahaya itu, artinya dia menjadi hidup hatinya, menjadi baik dirinya, dan memberikan daya tarik bagi orang di sekitarnya. Ya. Kata Allah SWT berikutnya, Allah berfirman, yamshi bihi finnas, dan dia berinteraksi dengan manusia, dengan semua manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan dia bergaul hanya dengan orang beriman saja, hanya dengan orang muslim saja, hanya dengan orang Indonesia saja. Allah menggunakan ungkapan yamshi bihi finnas. Dia bergaul dengan semua manusia. Tidak dia batasi. Nah, apakah yang seperti ini sama dengan orang yang fil dhulumat laisa bi kharijin minha, dalam kegelapan dan tidak bisa keluar dari situ? Tentu tidak sama. Nah, kalau kita ingin tidak sama dengan orang yang dalam kegelapan dan comfortable dalam kegelapan itu, dalam zona itu, ya hendaknya kita selain sudah kita merasakan nikmatnya Islam, kita merasa dapat cahaya, buatlah society di mana kita hidup juga merasakan nikmatnya hidup bersama dengan Islam. Yamshi bihi finnas. Ini yang Allah katakan pada kita 14, kalau sekarang mungkin 15 abad yang lalu. Sekali lagi, Allah tidak pernah menyatakan untuk kita bernyaman-nyaman dengan sesama orang beriman saja, satu kelompok saja, satu jamaah saja, gitu. Atau dengan orang Indonesia saja, tapi Allah menyatakan yamshi bihi finnas. Ya. Dia berinteraksi, atau kalau menggunakan bahasa Inggris, dia engage dengan
society di mana dia tinggal. Nah, engaging ini bagian dari hal yang harusnya kaum muslimin paling bisa dan paling berani. Bukan paling takut. Bukan paling cemas. Tapi yang paling berani. Kenapa? Karena Tuhannya telah menyuruh itu. Nah, tinggal bagaimana kita kemudian, ya, bukan semata-mata are we there, berani nggak kita gitu. Tapi ya kita ya berjalan. Dan Allah menggunakan ungkapan, tidak hanya kita satu orang sendiri-sendiri, tapi kita coba bersama-sama. Ya, menerangi, mewarnai kehidupan dalam society kita, dan mengajak mereka kepada kebaikan juga. Agar mereka tidak dalam dzulumat yang laisa bi kharijin minha. Dalam kegelapan yang tidak bisa keluar dari situ. Dan kan ini juga kan yang membuat Ibunda Kartini terinspirasi ketika membaca surat Al-Baqarah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, Ibunda kita Kartini sesungguhnya terinspirasi, termotivasi dengan ayat yang sangat kuat nilai akidahnya ini. Allah adalah wali, adalah penolong orang-orang yang beriman, yang telah mengeluarkan mereka dari kegelapan minadz-dzulumat kepada cahaya. Bukan semata-mata habis gelap terbitlah terang. Inilah yang menginspirasi Kartini. Minadz-dzulumat ilan nur. Dia ingin benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ia seorang wanita, kalau boleh dibilang di pelosok Jepara sana gitu. Meskipun pada masa itu belum ada terjemahan Departemen Agama dalam bahasa Indonesia Quran, sehingga beliau harus bertanya kepada Kiai Soleh Darat. Kita di sini, Masya Allah, banyak guru-guru, tidak kurang. Baik orang Indonesia, tadi dikatakan 2 bulan sekali ya Pak, datang Ustadz. Insya Allah, 2 bulan sekali. Tidak kekurangan guru, di mana kita dapat belajar dengan mereka, mengambil hikmah dari mereka, dan menjadikan itu bekal bagi kita untuk berjalan. Nah, yang penting bagi kita bukan semata-mata kita engage dengan society di mana kita tinggal, tapi juga bagaimana kita memberikan kontribusi yang positif dan konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat di sini. Adalah menjadi suatu pola pikir atau mindset dari the so-called minority groups. Karena kebetulan saya pernah ya di sini di Australia 4 tahun, kemudian di Inggris 7 tahun. Malu juga ya bilang PhD 7 tahun gitu Pak ya. Ini yang dihapus yang tadi itu Pak, tolong. Jadi kalau ketemu dengan tamu dari luar negeri sama dengan sekarang ini, kita bilang sudah 3 tahun Pak, yang kedua. Ya, 3 tahun yang kedua gitu. Saya tinggal di suatu lingkungan yang banyak imigran dari IPB, India, Pakistan, Bangladesh, ya, alumni IPB. Di kota saya tempat belajar di Sheffield. Di sana saya belum menemukan di Australia. Kalau di sana itu tempat saya tinggal itu masjid azannya sampai terdengar keluar. Itu menunjukkan bahwa di sekitar situ memang rata-rata Muslim, sehingga nggak ada yang protes ketika azan keluar dan terdengar keluar.
terutama zuhur, asar. Ya, kalau ada kalanya maghrib juga bisa keluar, ya, suara azannya dan terdengar. Di sana yang saya perhatikan itu rata-rata kaum muslimin merasa nyaman tinggal di tempat itu, ya. Kemudian yang laki-laki biasanya keluar ketika akan ke masjid, ditambah kalau mau belanja, karena memang toko juga sekitar situ juga, toko-toko yang ada. Yang ibu-ibu mungkin belanja kalau untuk keperluan masak, setelah itu tidak ada lagi. Meskipun ini yang membuat takut orang-orang di luar kita. Ada pernah satu tulisan nanti silakan yang teman-teman dari PhD student atau mungkin juga yang residen di sini, tentu udah semua punya akses internet rata-rata, bahkan di HP mereka. Ada seorang penulis Yahudi, perempuan, namanya Bat Yair. Beliau ini di awal tahun 90-an menulis artikel mewarning masyarakat Eropa tentang bahaya yang namanya Eurabia. Jadi Europe dan Arabia itu dipadukan menjadi Eurabia. Adalah keadaan di mana banyaknya penduduk Eropa dari kalangan Muslim dan dari negara-negara Arab. Beliau mewarning, kalau sampai ini terjadi, maka Eropa akan punah dan yang ada hanyalah Islam. Dan beliau sampai kepada mewarning di Parlemen Eropa. Dan term yang dia coin itu, yang dia temukan itu digunakan di, kalau tidak salah, kalau tidak Newsweek, The Economist tahun 2006 itu muncul dengan cover Menara Eiffel dan di atasnya ada bulan sabit dan ditulis Eurabia. Beliau concern dengan bertambahnya populasi Muslim di Eropa yang begitu dahsyat dan diperkirakan tahun 2040 jumlah Muslim di Eropa mengalahkan jumlah warga asli. Kalau dia Inggris boleh Inggris begitu, kalau Perancis juga boleh Perancis, akan dikalahkan oleh pendatang Muslim. Jadi kalau bagi saya itu bukan hal yang aneh. Kembali ke tadi, ini kan alumni dari IPB datang ke Inggris, ya maaf, mungkin sama dengan kita, datang dari desa gitu, bahkan tidak, kalau dari Sumatera Barat misalnya, jangankan ke Jakarta, ke Padang aja kota belum pernah gitu. Tapi langsung berangkat ke Australia, ke Sydney, ke Melbourne dan sebagainya. Dan mereka sudah diwanti-wanti, hati-hati kalau hidup di negeri orang, di negeri Barat, jaga agama, jangan lepas sholat begitu. Sehingga mereka yang kepikir, ya tinggal di Barat, kemudian ya pergi ke masjid, pulang ke rumah, ada perlu belanja ke toko, pulang ke rumah lagi, selesai. Di mana hiburannya? Di rumah. Laki-laki, suami, istri, ya di kamar. Sehingga setiap tahun bertambahlah populasi. Jadi tidak harus dipahami bahwa ini ada grand design dari mufti di Saudi Arabia, dari mana gitu, agar umat Islam bertambah secara sistemik gitu. Saya tidak melihat itu. Ini semua natural saja. Ya, mereka tidak punya hiburan di luar rumah, adanya di rumahnya, di kamarnya. Kalau ada 10.000 seperti itu, setiap tahun akan bertambah dan seterusnya gitu. Ya, TV juga mereka, saya juga. Kemudian kondisi ini semakin kalau menurut saya diperparah begitu, dengan mindset yang dimiliki oleh kita sendiri orang Islam khususnya ya, atau to a larger extent the so-called the minority groups. We have the mindset of minority
biasanya mereka ini seperti orang-orang yang the lower hands, tangan di bawah. I want to be placed in the society equal with others. I want to be respected. I want to have my rights fulfilled by the government, by others gitu. Jadi selalu kita pengennya disamakan, kita inginnya diberikan hak kita sebagai pendatang dan seterusnya. Tidak terpikir bagi kita sebagai pendatang di negeri orang itu, I want to be the upper hand. I want to contribute with society. Nah, ketegangan di antara grup minoritas dengan majority, ya, atau the natives di tempat itu, kenapa? Yang satu ingin dipenuhi haknya, yang satu kerepotan karena yang ini minta-minta terus. Jadi sering konflik. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, yamshi bihi finnas, engage with society. Dan kemudian apa? Kita memberikan kontribusi yang terbaik bagi society di mana kita tinggal. Kenapa? Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Tidak pernah terlihat rahmatnya Islam bagi warga di situ, karena tidak kita tampilkan Islam itu seperti apa. This is the problem. Saya ingin dipenuhi hak saya, ingin disamakan, ingin diberikan support, sementara di sisi lain tidak terpikir kita untuk berinteraksi dengan mereka, agar apa? Agar orang-orang yang kita lihat mati hatinya, kita seringkali kan mengatakan ini adalah masyarakat kafir, masyarakat jahiliyah gitu. Fine, but what we did? Nothing. We did nothing. Pernahkah kita mendatangi mereka, mengetuk pintu rumah mereka, ya, at least to say hello, ya, bertanya bagaimana kabar mereka, menyapa mereka dengan baik, mana mereka, kadang-kadang mereka perlu kita bantu mereka. Pernahkah kita begitu? As a person, as a family, kemudian as a society, orang Indonesia itu kan biasa dan senang membantu ya Pak, Ibu. Senang membantu. Kalau sudah lama nggak bikin kerja bakti, bersihin selokan, bersihin got, trotoar dirapihkan. Pernah nggak di sini kita buat seperti itu? Pernah Pak ya? Alhamdulillah. Ketika mereka kemalangan, kena bencana sebagainya, pernah tidak kita bantu. Dan seterusnya, sampai kepada kita terlibat dialog yang intens dengan mereka. Kenapa? Kita sayang kepada mereka. Berangkat dari situ, kita sayang kepada mereka. Mereka juga hamba Allah, mereka juga makhluk Allah. Dan mereka tinggal di sebelah rumah kita. Kita ingin mereka sama dengan kita, merasakan nikmatnya Islam yang kita terima, yang kita alami, yang kita jalani. Begitu. Nah, yang terjadi adalah kaum muslimin itu, atau sebagian ya saja, berteriak kesana kemari, we are not terrorists. Tapi what you do with the society? Ada tidak? Ya, apa kontribusi kita bagi masyarakat sekitar kita? Ada tidak? Nah, ini yang menurut saya, sharing saya, dari melihat bagaimana kaum muslimin, tidak hanya Indonesia, kaum muslimin di Australia, di beberapa kota yang saya kunjungi, di Eropa, di Amerika. Allah telah menegaskan pada kita agar kita engage dengan society. Islam adalah rahmah, kasih sayang bagi semesta alam. Sudahkah mereka melihatnya? Atau mereka melihat wajah yang lain dari Islam itu sendiri? Nah, ini yang
menurut saya perlu kita lakukan. Alhamdulillah di sini sudah ada masjid, ada perkumpulan. Kita bisa berbuat dengan lebih baik, lebih terencana, lebih masif lagi, ya. Sehingga dengan di program seperti itu, insya Allah orang mungkin awalnya akan mengenal di Indonesian Society in Westall, in Victoria, they are good people, and they are Muslims. We are happy with them. Harapannya kemudian nanti teman-teman kita dari etnis yang lain juga akan melihat, oh ternyata begitu ya kita harusnya dengan orang di sekitar kita. Bukan menjaga jarak dengan mereka dan di belakang membicarakan mereka, kejelekan mereka, kekafiran mereka, tapi coba untuk approach. Karena yang Allah minta lagi adalah yamshi bihi finnas. Allah tidak mengatakan agar kita hanya bergaul dengan sama muslim saja, Indonesia saja, kelompok kita saja gitu. Tapi yang Allah kehendaki adalah bergaul dengan semua manusia dan memberikan kontribusi. Bapak Ibu, itu mungkin yang saya sampaikan untuk sharing, karena saya juga inginnya silaturahmi begitu. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikian materi tausiah dari Ustadz kita Pak Taufik, yang intinya adalah mengencourage kita untuk bisa terlibat lagi dengan masyarakat secara umum, tidak hanya masyarakat Islam tetapi masyarakat secara umum, dan contribute something di dalamnya. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, maka sekarang saatnya, silahkan. Kalau ada pertanyaan? Pak Osra, silakan Pak Osra. Insya Allah, insya Allah. Ada komentar yang lain? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri pengajian pada malam hari ini. Mari kita sama-sama
baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.